dengan untuk karena bulan Ramadan dan di pesantren saya ini sekarang kalau jam-jam tertentu sudah ada kumandang pengajian Al-Quran lewat speaker ya di masjid. Jadi kita percepat aja. Kan terekam masanya ke sini. Kalau silakan Mas Habib yang ditugasi untuk share screen. Pak, mohon maaf, sepertinya Ustaz Habib terkendala sinyal. Mungkin kita tunggu sebentar ya. Ini sedang kami coba. Oh iya ya. Ya, ada sinyal, ada problem sinyal ya. Belum bisa tampil. Ini juga belum saya copy ya, jadi saya belum bisa bicara. Tapi beginilah sambil menunggu share screen begini yang bisa saya sampaikan secara lisan, belum dengan PowerPoint. Al-Quran itu kan sudah jelas ya Bapak Ibu, saudara semua sudah tahu betul. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah yang dijamin kesuciannya, orisinalitasnya, diakui superioritasnya, dan mempunyai imtiaz, mempunyai kelebihan yang tidak bisa ditandingi oleh apapun, oleh kitab suci apapun, oleh karya manusia apapun. Nah, ini bagus sudah tampak. Silakan slide berikutnya. Jadi di samping itu Al-Quran juga sebagai pedoman hidup bagi umat Islam seluruhnya. Di samping sebagai mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini di dalamnya ada ajaran-ajaran, ada konsep-konsep keilmuan, kemanusiaan, dan kebudayaan. Nah, ini penting ya, saya menggunakan istilah konsep keilmuan di dalam Al-Quran itu ada. Ada ilmu astronomi, ilmu dirgantara, itu kan Bapak Ibu para santri ini mahasiswa sudah hafal ya. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Itu kan konsep keilmuan itu. Ya, itu Al-Qur'an. Luar biasa. Jadi kalau manusia dan jin bisa menembus angkasa raya, tembuslah. Kalian nggak bisa nembus kalau tidak dengan ilmu kan gitu. Sultan itu di situ artinya ilmu. Di samping kekuasaan. Karena ilmu pun kalau tidak ditunjang dengan kekuasaan ya, tidak bisa juga karena punya anggaran besar ya untuk menembus angkasa raya. Kan. Kalau di Indonesia APBN-nya berapa ribu triliun gitu ya misalnya, atau berapa ratus triliun untuk mengirimkan astronot ke bulan atau ke Mars misalnya untuk penelitian. Jadi konsep-konsep, jadi bukan hanya ajaran teknis ibadah mahdhah, tapi juga keilmuan, termasuk kemanusiaan, ya humanisme, kebudayaan, culture, ya, bahkan multikultural. Al-Quran itu isinya sangat multikultural, ya menghargai semua syu'uba wa qabaila li ta'arafu. Ya. Tetapi ya antar etnik yang ada di dunia, di Indonesia khususnya, harus saling menghargai kan begitu. Nah, Al-Quran dipahami dalam iman Islam sebagai wahyu Allah. Penyampaiannya didikte dalam segmen-segmen oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW antara tahun 6110 632 Masehi. Kemudian ya sebagai wahyu Al-Quran dihafal, kata demi kata direkam. Dan saat ini ditemukan dalam teks Al-Quran yang berbahasa Arab itu ya, terdiri atas 114 surah. Dari yang terpanjang hingga yang terpendek. Nah, setiap bab, setiap surat maksudnya dibagi menjadi ayat yang umumnya ditentukan oleh pertimbangan struktur 5. Ya, 5 ayat. Ini saya mengutip dari Norman Calder, ya, orang orientalis ya. Tapi dia paham Islam. Nah, gaya bahasa Al-Quran syarat dengan nilai sastra yang sangat tinggi dan indah, baik lafziyahnya maupun maknawiyahnya.
keindahan Al-Quran itu terasa ungkapan ayat-ayatnya dapat membuat orang-orang takjub. Bahkan mengalahkan syair-syair yang digubah oleh para penyair Arab yang terkenal pada masanya. Pada zaman Rasulullah, zaman pasca Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, dan juga zaman setelah itu, banyak orang kafir yang masuk Islam karena setelah mendengar Al-Quran. Bahkan sampai sekarang, banyak mu'alaf di barat itu setelah mendengar Al-Quran. Next slide. Nah, hal demikian adalah suatu kewajaran karena Al-Quran bukan reka dan bukan buatan manusia, tapi ya kalamullah azza wa jalla. Dijamin, tadi sudah saya sampaikan di awal, dijamin orisinalitasnya, superioritasnya, kecanggihannya, kecanggihan kata, kecanggihan kalimat, kecanggihan jumlahnya, ya, relevansinya yang tinggi dengan konteks sosial, konteks budaya, konteks politik bahkan. Nah, Al-Quran sebagai kalamullah tentu dijamin orisinalitasnya yang tidak mungkin terkena kontaminasi linguistis dari produk manusia. Nggak ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kan begitu dalilnya. Anda hafal semua orang-orang pesantren. Ya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami akan menjaganya. Maka kalau ada orang yang mencoba-coba iseng menambah-nambah ayat Al-Quran, itu Allah akan menggerakkan hafidh-hafidhah untuk mengoreksinya. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra, dzikra itu kan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami kata Allah akan menjaga Al-Quran itu dari tahrif, dari apa saja. Nah, orisinalitas Al-Quran berdampak pada superioritas tekstual dan literal yang bersifat mutlak dan tidak terkalahkan oleh produk bahasa manusia. Manusia ya hebat, ya banyak yang hebat manusia, bahasa daerah, bahasa nasional di berbagai dunia, di berbagai daerah di dunia, di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan keindahan Al-Quran. Ya. Baik tekstualnya pun literalnya. Oke. Next slide. Slide berikutnya. Nah, Al-Quran dan sastra. Sayyid Qutb mengungkapkan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat atau fenomena yang luar biasa yang tidak terkalahkan oleh produk linguistik manapun dan siapapun. Jadi sudah ya. Mukjizat Al-Quran bukan hanya aspek sastra, namun meliputi aspek-aspek keilmuan, kemanusiaan, dan kebudayaan dalam arti yang luas. Jadi sudah. Ya, jadi Al-Quran itu disamping ya sebagai sumber ilmu, sumber teori itu. Hanya kitanya saja yang belum menjangkau teori-teori yang ada dalam Al-Quran semuanya. Nah, pesan, kesan, dan partikularitas kekhasan bahasa Al-Quran mengakibatkan semua produk linguistik manusia menjadi tidak berdaya. Ya. Sehebat apapun linguis Arab, ya, sehebat apapun linguis non-Arab yang paham Al-Quran, dan dia mengarang puisi atau apa, prosa atau nggak bisa menandingi Al-Quran, nggak bisa. Karena memang itu produk Gusti Allah ya yang tetap tak tertandingi. Nah, keunikan rangkaian kata dan kalimatnya memiliki irama yang mampu menggerakkan manusia untuk bergembira ataupun bersuka cita. Jadi ada kelebihan Al-Quran itu bisa bergembira asal pembacanya ikhlas, niat ibadah. Kalau pembacanya tidak ikhlas ya tidak bisa merasa gembira dan tidak bisa bersuka cita membaca Al-Quran itu. Al-Quran itu memang betul-betul mukjizat ya, dibaca oleh siapapun dalam hal apapun punya nilai ibadah yang tinggi. Bahkan di pesantren-pesantren tradisional ada Bapak Ibu juga tahu ya, penggunaan Al-Quran juga bisa untuk pengobatan, bisa untuk apa saja ya, untuk kebaikan. Next slide. Nah, secara etimologis Al-Quran berasal dari turunan kata qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Dan semua udah paham lah ya, mengandung arti bacaan, sesuatu yang dibaca. Nah, Suyuti menguraikan bahwa Al-Quran diambil dari lafaz al-qar'u, artinya mengumpulkan atau menghimpun. Hal ini menyeratkan bahwa karena Al-Quran menghimpun surat-surat dan ayat-ayat di dalam.
Pendapat lainnya menjelaskan bahwa kata Al-Quran merupakan nama khusus untuk kalamullah, tidak diambil dari kata apapun. Itu monggo lah ya, perbedaan pendapat. Ikhtilaful ulama il-Quran ya, min zamanin ila zamanin itu biasa ya. Perbedaan pendapat, etimologi ya dan terminologi itu nggak apa-apa. Itu justru menjadi ciri khas orang Islam. Perbedaan pendapat melahirkan ilmu, kan melahirkan kitab, melahirkan karya ilmiah, kan begitu. Next slide. Secara terminologi, Al-Quran adalah kalam ilahi yang turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dimulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya sebagai ibadah. Ya. Ini sudah mushafnya, sudah ada bentuk mushaf. Ya. Kalau ayat pertama yang diturunkan kan Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran adalah bacaan sempurna, tidak hanya kandungannya saja, tapi juga sempurna dari segi redaksinya. Pemilihan kata dan kesan yang ditimbulkan juga menjadi sesuatu yang menakjubkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kan gitu. Kalau orang punya iman kuat, orang punya senang bahasa Arab, menghargai bahasa Allah, bahasa Al-Quran, ya itu kalau dibacakan Al-Quran, kita mendengar Al-Quran itu mestinya wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Insya Allah kita akan tambah iman. Tapi kitanya harus ikhlas ya, sebagai muslim. Kita harus ngerti bahasa Arab. Kalau nggak ngerti bahasa Arab ya nggak bisa ya, nggak bisa sempurna maksud saya. Orang Barat kan juga nggak tahu bahasa Arab ya, ada yang masuk, banyak yang masuk Islam, ya itu karena itu hidayah Allah. Tapi bagi yang tahu bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, itu kalau mendengar, apalagi misalnya siapa qari'ah yang enak-enak ya, ada Muammar, ada siapa lagi ya, yang di Indonesia itu kan, aduh, subhanallah ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Akan tambah imannya dan kepada Tuhan mereka Allah. Ya, mereka akan bertawakal, berserah diri, sudah mendengarkan Al-Quran yang indah, ya, kemudian sudah mendengarkannya ibadah, kemudian tenang hati itu kan begitu. Menakjubkan di sini. Oke, next slide. Nah, Jalaluddin As-Suyuti mengungkapkan bahwa Al-Quran adalah kalam ilahi yang disampaikan oleh Muhammad. Ya, untuk mengalahkan kaum musyrikin yang menentang Rasulullah. Jadi namanya itu counter attack, serangan balik dari kaum musyrikin Quraisy yang sering menentang Rasulullah. Nah, dengan Al-Quran sebagai wahyu, ini loh kaum musyrikin, ini loh harus tauhid. Setelah tauhid dia harus menjalankan syariat. Kemudian setelah itu terbentuk, kemudian bagaimana akhlak, ya, tata krama, kehidupan sosial masyarakat Arab pada waktu itu. Itu fungsi-fungsi ayat Al-Quran. Nah, Muhammad Ali As-Sabuni berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam ilahi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara terus-menerus, yang siapa saja mau membaca dan mempelajarinya dengan dianggap sebagai ibadah. Jadi sudah ya, oke. Nabi Muhammad SAW datang untuk mengucapkan firman Allah, tetapi Nabi Muhammad tidak didewakan dalam Islam. Dan dia tidak disembah oleh umat Islam. Nah itu. Jadi walaupun Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah yang paripurna, yang dijaga oleh Allah, yang dijaga dari Al-Ma'sum, kan terkenal Al-Ma'sum ya, Rasulullah itu terbebas dari dosa-dosa besar dan dijaga terus oleh Allah. Kalau beliau melakukan dosa langsung ditegur, seperti dalam surat Abasa itu kan, Abasa wa tawalla an ja'al a'ma wa yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya ayat. Itu langsung ditegur, saking maksumnya Rasulullah. Kalau kita kan nggak ditegur langsung. Ya, saya, Mas Habib Sudarmawan, kalau berbuat salah, berbuat dosa nggak ditegur langsung oleh Allah, karena kita orang biasa. Kita umat Nabi Muhammad ya orang biasa. Tapi Rasulullah itu karena maksum, salah sedikit langsung ditegur, langsung turun ayat. Abasa itu melengos ya. Tidak, karena Rasulullah waktu itu sedang
sedang kedatangan tamu namanya bin Khalaf, ya, Ubay bin Khalaf, salah seorang pembesar Quraisy yang menanyakan bagaimana bisa nggak masuk Islam, atau didakwahi oleh Rasulullah untuk masuk Islam, tetapi ya sudah didakwahi ya tetap juga nggak masuk Islam Ubay bin Khalaf. Nah datang Abdullah ibnu Umi Maktum, seorang buta, mau belajar agama Islam kepada Rasulullah, kan masa sedang menghadapi orang besar, ya, pembesar Quraisy, agak melengos gitu, ya, tidak memperhatikan Umi Maktum. Akhirnya Allah marah, Allah menegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka fatanfa'ahu dzikra, dan sebagainya dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian tradisi Islam menggabungkan cinta, rasa hormat, dan keinginan yang kuat untuk meniru perilaku Rasulullah, dan keinginan yang kuat untuk meniru perilaku Rasulullah itu dengan pengakuan kemanusiaan Nabi. Jadi Nabi ya di manusia saja, ya tidak disembah-sembah seperti di tempat lain. Tepatnya Muhammad SAW sendiri diyakini telah mengatakan bahwa satu-satunya keajaiban yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah wahyu Al-Quran. Ini dari pengakuan sendiri Rasul. Saya kutip dari Mikhail Wiener, ya orang Barat juga sih, orang orientalis. Mereka kan kalau belajar Islam kan serius ya Mbak, Mas, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Orang Barat itu kalau belajar, dan mereka bisa menanggalkan kediriannya, apakah dia orang Kristen, orang Katolik, atau orang apa. Yang penting mereka itu sebagai objektif, ya, sebagai peneliti. Gitu. Next slide. Nah, tiada suatu bacaan apapun selain Al-Quran yang diatur mengenai cara membacanya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, tempat memulai dan berhenti bacaannya, hingga diatur pula irama dan etika membacanya. Luar biasa. Kalau mungkin di tempat lain ya mungkin tidak sedetil ini gitu ya. Bagaimana makhraj tajwidnya. Ya. Jadi kalau kita mendengar, ya, orang pesantren model Bapak Ibu, ya, di pesantren Mas Habib Sudarmawan, saya orang pesantren, kalau mendengar ada tokoh yang bicara mengutip Al-Quran kemudian nggak fasih, itu rasanya telinga ini seperti terganggu. Harusnya H kecil, H besar. Harusnya pendek jadi panjang, harusnya panjang dipendekkan. Itu kan memang ya harus serius yang membaca Al-Quran. Ya, iramanya nanti ada di ujung PowerPoint saya. Etika membacanya harus wudu, ya, harus punya wudu dulu kalau baca mushaf Al-Quran. Katanya gimana kalau pakai handphone, ya juga menurut saya harus wudu lah. Walaupun handphone ada ayat Al-Quran penuh, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam handphone kita, ya wudu lah sebaiknya, gitu, sebaiknya, karena itu termasuk mushaf modern, mushaf digital kan gitu. Nah, keseimbangan kata yang digunakan semakin menambah keagungan dan keindahan bahasa Al-Quran, baik antara padanan katanya maupun lawan katanya. Padanan kata yang seimbang atau lawan katanya yang antonimnya, ya, ada sinonimnya, ada antonimnya. Itu jelas dalam Al-Quran, itu jelas. Nah, contohnya lah Bapak Ibu, saudara-saudara bisa ngecek sendiri. Oke, next slide. Misalnya kata hayat terulang sebanyak lawan kata yaitu maut yang disebutkan dalam Al-Quran masing-masing sebanyak 145 kali. Ya, hayat, al-maut. Kemudian kata akhirat dan dunia, keduanya diulang sebanyak 115 kali. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan sebagainya. Ketakjuban lainnya dapat dilihat pada lafaz yaum atau hari dalam Al-Quran berulang 360 kali. Sama dengan hitungan hari dalam 1 tahun. Kata syahr atau bulan diulang 12 kali. Hal ini menunjukkan pada jumlah bulan dalam setahun dan lain-lainnya. Itulah keajaiban. Di antara keajaiban Al-Quran. Next slide. Nah, sekarang kenisbian sastra, relativitas sastra. Sastra berasal dari bahasa Jawa kuna, artinya tulisan.
atau tulisan-tulisan yang utama. Dalam bahasa Sanskerta, sastra maknanya kehidupan. Jadi orang sastrawan adalah orang yang memaknai kehidupan, menikmati kehidupan dengan indah. Makna sastra yang lain berasal dari akar kata sas yang artinya mengarahkan, sedangkan tra atau tera artinya alat atau sarana. Jadi sastra adalah sarana untuk mengarahkan kehidupan manusia. Nah, sastra juga punya fungsi, punya tugas, itu mengarahkan manusia agar berbuat baik, agar menata rasa, ya, menata jiwa, agar tidak kasar. Itu sastra. Dengan demikian sastra berada di wilayah otoritas manusia dan menjadi produk pikiran manusia. Karena sastra adalah produk manusia, apapun bentuknya, maka sastra bersifat nisbi, relatif. Artinya struktur bangunan sastra ya bisa goyah, bukan bias itu ya, bisa goyah. Dan isi karya sastra tidak dijamin semuanya benar. Nah, jadi bisa goyah. Ya, kenapa? Karena produk manusia. Manusia itu apa? Orang relatif, makhluk nisbi. Bisa salah, bisa benar. Kalau Allah kan maha benar. Shadaqallahul adzim gitu kalau kita mengucapkan habis membaca Al-Qur'an. Manusia itu enggak ada jaminan semuanya benar. Kemungkinan ada salahnya. Apakah itu persentasenya sedikit atau banyak? Tapi mesti ada salahnya manusia. Berarti relatif kan, nisbi dalam bahasa filsafat itu. Jadi bangunan struktur sastra itu suatu saat bisa goyah. Ya. Karena apa? Karena mungkin setelah diteliti tidak begitu bagus, tidak begitu tegak lurus dengan akidah Islam. Karena banyak, tidak sedikit ya, karya sastra yang juga mengolok-olok agama Islam. Ada ya. Seperti dalam karya sastra lama itu, Tuhan pakai kacamata, apa itu tidak boleh dalam perspektif sastra Islam. Ya, atau sastra Al-Qur'an. Nggak boleh. Masa di tajsim ya, disamakan dengan manusia pakai kacamata. Oke, next slide. Sekali lagi, sastra adalah produk intelektual manusia yang proses penciptaannya menggunakan media bahasa tulisan atau lisan yang sifatnya imajinatif, yang dituturkan secara unik dan mengandung pesan kebaikan. Jadi penciptaan sastra itu ya oleh manusia pakai media bahasa. Bahasa apa saja terserah dari mana asal manusia itu, asal sastrawan itu. Oh, di Indonesia pakai dari Jawa, dari Sunda, dari Batak, dari Minangkabau, dari Bugis, dari Makassar, dari Dayak, dari Papua, dari Maluku, ya terserah. Nah, sastra itu imajinatif. Imajinatif siapa? Imajinasi manusia. Manusia punya imajinasi tentang kehidupan. Apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya. Itu diungkapkan lewat karya sastra. Apakah itu puisi atau prosa atau cerpen atau drama, ya, atau monolog misalnya. Itu imajinasi semua. Nah, kalau yang nanti yang disebut sastra Islam atau sastra pesantren, nah, mereka mengimajinasikan bagaimana ilmu-ilmu yang didapat dari pesantren, dari berbagai kitab yang dia pelajari, dari tafsir Al-Jalalain, tafsir An-Nasafi, dari gramatika, dari kitab gramatika itu Ajurmiyahnya, Alfiyahnya, kitab Balaghahnya Al-Jauharul Maklumnya, ya, kitab sastranya Qasidatul Burdahnya, Al-Barzanjinya, ya, Ad-Dibainya. Itu pengalaman-pengalaman di pesantren semacam itu yang sifatnya religius itu ditumpahkan, diimajinasikan dalam bahasa sastra yang mereka mampu mengungkapkannya dalam bentuk puisi atau karya genre yang lain gitu. Nah, karya sastra merupakan ekspresi jiwa dan pikiran manusia yang digulirkan melalui bahasa. Ekspresi manusia itu intinya berisi tentang kehidupan, perasaan, dan horizon harapannya. Horizon of expectation. Dalam bahasa Jerman itu Erwartung Horizon. Erwartung Horizon itu apa? Manusia itu banyak harapannya, banyak keinginannya, ditumpuk, dikumpulkan. Nah, setelah itu, setelah terkumpul, dicurahkan lewat karya sastranya. Itu namanya horizon harapan. Horizon harapan itu apa? Ya, tentang kedamaian antar masyarakat, kedamaian hati, ketenangan,
kesejahteraan ekonomi dalam satu masyarakat atau dalam keluarga, itu horizon harapan. Pemerintahan yang adil, pemerintahan yang bijaksana, pemerintahan yang mengayomi, itu horizon harapan pengarang atau sastrawan gitu. Namanya horizon of expectation atau Erwartung Horizon dalam bahasa Jerman. Karya sastra adalah gambaran kehidupan manusia yang dapat dinikmati, dipahami maknanya, dan dimanfaatkan dalam kehidupan kemanusiaan sehari-hari. Jadi sastra juga penting ya. Walaupun produk manusia asal itu tidak menabrak-nabrak akidah, ini dinikmati silahkan. Ya, bahkan orang yang punya kemampuan mencipta itu menulis, maksudnya menulis cerpen, menulis puisi, menulis novel, nulis teks drama, silahkan. Kan banyak itu. Ya, sastrawan-sastrawan besar Indonesia yang berlatar belakang Muslim. Mereka hebat-hebat, kan ada Hamka, ya, Ayib Rosidi, dan lain sebagainya. Next slide. Dalam semesta budaya, karya sastra dianggap penting karena dapat menghibur dan menuntun kehidupan rohani manusia yang pada masa modern ini banyak yang mengalami kehampaan hidup. Ya. Jadi sastra itu kalau orang tidak punya kemampuan membaca Al-Quran, ya baca sastra, puisi-puisi religi kan banyak, ya cerpen-cerpen yang berisi tentang ibroh, ya ibrotul hayat, ya tentang bagaimana ya gambaran hidup, ya cerminan hidup, banyak kan gitu. Lewat sastra nggak apa-apa, itu sudah ibadah juga gitu. Apalagi yang bisa bahasa Arab ya, membaca burdah, Qasidatul Burdah, Al-Barzanji, Ad-Dibai, dan sebagainya. Bahkan menurut dalam kitab Hasyiatul Bajuri Alamatanil Burdah, kitab yang mensyarahi kitab Qasidatul Burdah Al-Busiri, itu kalau tidak salah bait ke-11 kalau tidak, yang berbunyi na'am sarat taifu man ahwa farraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Kalau dibaca oleh seseorang sebelum tidur 100 kali, itu insya Allah diyakini oleh orang pesantren tradisional akan bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Baca 100 kali itu. Na'am sarat taifu man ahwa farraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Kalau di pesantren saya hafal semua. Ya santri banyak yang hafal. 160 bait itu. Qasidatul Burdah. Dinyanyikan, didendangkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda ya. Itu sastra Mbak, Mas itu. Ya. Anda yang senang berjanjenan ya, pesantren NU, itu sastra itu. Jadi NU itu termasuk pesantren yang memproduksi dan menikmati karya sastra Arab, Islam. Al-Barzanji, Ad-Dibai itu. Ya, solawat itu sastra itu. Kenapa? Karena itu buatan manusia, solawat itu. Ya, yang berbagai macam nadanya kan, nada solawatnya ada model ini, model itu. Silahkan, itu sastra. Itu bisa apa? Bisa mengisi kehampaan hidup manusia modern, bahkan postmodern. Nah, sastra tidak hanya sekedar sebagai karya seni yang berdimensi budi, bersifat imajinatif dan bercita rasa, tetapi juga merupakan karya kreatif yang dapat digunakan untuk konsumsi intelektual dan emosional gitu. Untuk mengasah intelektualitas kita dengan bersastra itu. Next slide. Nah, sastra dicipta oleh manusia dari pikiran dan jiwanya. Maksud penciptaan sastra adalah untuk memanusiakan manusia dan menciptakan kebudayaan. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ya manusia sekarang sudah banyak berubah wujudnya menjadi serigala, memakan manusia yang lain. Ya kan? Serigala itu dalam arti majazi ya. Artinya dia yang punya kekuasaan bisa menghantam, bisa memakan, bisa mencelakakan itu. Nah, sastra itu ya bisa mengisi jiwa pikiran manusia agar manusia menjadi manusia kembali, lahir kembali sebagai manusia, bukan sebagai serigala, bukan sebagai pemakan manusia yang lain, yang serakah, dan juga menciptakan kebudayaan. Manusia itu bisa menciptakan kebudayaan. Kebudayaan itu apa? Dalam arti yang luas. Ya, culture itu
pengertiannya luas. Ada culture yang bersifat fisik seperti arsitektur masjid, arsitektur istana, jalan tol, ya itu kebudayaan dalam arti fisik. Tapi kebudayaan dalam arti non fisik yang sifatnya pikiran dan perasaan itu banyak ya dalam bentuk karya sastra itu. Kemudian sastra dan karya sastra merupakan gambaran kehidupan budaya manusia yang berbasis pada sikap, keyakinan, dan pandangan dunia pengaruh. Jadi kalau Anda membaca puisi ya, puisi MH, Ainun Najib ya, puisi siapapun Sutarji Kazum Bahri, ya, puisi-puisi yang religi atau yang sekuler, itu mesti di situ ada pandangan dunia penyair. Ya. MH Ainun Najib atau Hamka juga ya. Itu punya Weltanschauung itu dalam bahasa Jerman, pandangan dunia pengarang. Pengarang tuh pengen apa gitu. Ya. Kalau dalam bahasa Prancis disebut di sastra Prancis vision du monde, pandangan dunia, world view dalam bahasa Inggris. Ya. Nadratul alamiyah dalam bahasa. Pasti punya pengarang. Baik itu penyair maupun cerpenis maupun novelis, itu pasti. Kalau nggak dia nggak punya pandangan dunianya, tidak punya Weltanschauung-nya, ya gimana akan diberi penghargaan atau Nobel atau apa. Jadi orang-orang yang dapat Nobel itu dari karya sastranya karena dia bagus ya, pandangan dunianya bagus untuk perdamaian, kesejahteraan, ketenangan, saling menghormati antar bangsa, kemudian solidaritas, keadilan, itu Weltanschauung-nya, pandangan dunia pengarang seperti itu. Nah, sekarang menurut Horace, sastra memiliki fungsi dulce et utile atau dulce et utile, indah dan berguna. Dalam bahasa Inggris disebut sweet and useful. Ya, jadi sastra itu, karya sastra itu, saudara-saudara, baik ya, apakah itu puisi, prosa, drama, ya, atau qasidah apapun, ya, al-qasaid al-arabiyah, as-sahihah wal jamilah, itu punya sweet and useful, indah dan berfungsi. Ya. So, next slide. Nah, sastra dan karya sastra bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan pesan, nasihat, edukasi, dan pencerahan kehidupan intelektual dan jiwa manusia agar tidak kering dan hampa dari imajinasi. Itu yang disebut dulce et utile itu, atau sweet and useful. Jadi punya fungsi apa? Fungsi mendidik, menasehati, mencerahkan pikiran manusia yang beku. Gitu loh. Itu useful, dari fungsi useful, dari fungsi etile-nya. Gitu. Dalam semesta budaya, sastra dan karya sastra dipandang sebagai elemen strategis karena di dalamnya terdapat pikiran-pikiran pengarang yang cemerlang, yang bisa menjadi pencerah bagi kehidupan kemanusiaan yang sedang mengalami dehumanisasi di segala bidang kehidupan. Tadi sudah saya jelaskan ya, dehumanisasi. Manusia menjadi tidak manusia lagi. Serigala, harimau, singa, ular berbisa. Banyak manusia yang karakternya seperti ular berbisa, seperti harimau, seperti singa. Ya, maka kembalikan lagi tadi seperti saya sampaikan, ya, menjadi manusia kembali, lahir sebagai manusia yang utuh. Itu. Nah itu sastra bisa seperti itu, mengubah manusia menjadi manusia yang utuh, yang original, bukan artifisial. Manusia yang artifisial itu yang dibedaki, yang dikosmetiki, ya, yang hanya bagus sesaat, kalau kena hujan ya kosmetiknya hilang, ya kan? Itu pakai parfum, kalau sudah sekian jam hilang harum parfumnya, itu artifisial. Nah, manusia yang original itu manusia yang utuh jiwa raganya, bangunlah jiwa, bangunlah badannya. Untuk dalam Indonesia Raya kan gitu. Ya. Next slide.
Nah, dalam konteks Al-Quran, posisi sastra menjadi tinggi karena konsep sastra dan isi karya sastra dapat merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang indah dan syarat akan ajaran serta konsep kehidupan kemanusiaan dan kebudayaan. Jadi ya saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan, sastra pesantren, sastra Islam itu, sastrawannya banyak diinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Banyak, banyak. Ya, Taufik Ismail misalnya. Taufik Ismail penyair Indonesia terkenal. Atau di Mesir ada Taufik Al-Hakim, nah itu dramawan, penulis teks drama. Itu dari Al-Quran, diinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Nah, untuk menggali nilai-nilai sastra dalam Al-Quran, dibutuhkan bagi peneliti memahami dan menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu bantu lainnya, seperti ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu arud atau prosodi, dan lain-lain. Dalam konteks ini, peneliti dituntut untuk memiliki ketajaman dan kepekaan rasa. Itu jadi peneliti bahasa Arab itu yang untuk meneliti puisi Arab yang diinspirasi dari Al-Quran ya harus tahu ilmu bantu biar penelitiannya bagus gitu. Kalau blank sekali ya repot. Tidak akan sempurna hasil penelitian. Tanpa memiliki perangkat lunak tersebut, maka seorang peneliti akan mengalami kesulitan besar untuk merasakan keindahan gaya bahasa Al-Quran. Jadi al-uslubul Qur'ani atau al-asalibul Qur'ani, gaya bahasa Al-Quran luar biasa indah. Nanti ada saya contohkan di akhir PowerPoint ini. Nah, teks-teks sastra banyak diinspirasi oleh Al-Quran karena Al-Quran berada di atas segalanya. Al-Quran adalah pembawa agama dan berisi cara hidup baru yang diungkapkan dalam bahasa Arab. Al-Quran juga ada dalam terjemahan berbagai bahasa, termasuk bahasa daerah. Ya. Jadi, peredaran teks-teks Islam yang di dalamnya ada bentuk-bentuk sastra yang berisi gagasan-gagasan pada hakikatnya diinspirasi oleh Al-Quran. Itu kata Ricci ya. Ricci ini ada di daftar pustaka, nanti Mas Habibnya lupa saya judul bukunya itu lupa. Ini pandangan seorang orang orientalis ya, seorang peneliti barat mengagumi Al-Quran dan mengatakan bahwa sastra itu banyak diinspirasi dari Al-Quran. Next slide. Keindahan Al-Quran. Sebagian besar ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah disebut surat Makkiyah. Dicirikan dengan adanya kesamaan qafiyah atau rima. Kesamaan qafiyah tersebut dapat dilihat secara terbatas pada surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, surat Al-Qadar di bawah ini. Nah, ini baru kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Memakai teori dulce et etile, memakai teori sweet and useful, ya saudara-saudara. Yang ikut mata kuliah saya nih ya, Himatur Rahman dan siapa lagi. Itu coba Anda lihat. Ahad, as-samad, yulad, ahad kembali. Itu dal ya, huruf dal di ujungnya. Ya, itu dari segi kata jadi sudah menunjukkan bahwa keindahan kata itu, huruf dal itu ya mengisyaratkan ini persoalan berat. Tapi tetap diungkapkan dengan indah, dengan bahasa yang indah. Beratnya apa? Manusia itu harus tauhid. Harus tauhid. Tidak boleh syirik, tidak boleh jadi musyrik. Kul katakan hai Muhammad, huwa Allah, dia Allah adalah satu esa. Ya, huwa Allahu ahad esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh keinginan manusia. Sudah segantungan kepada Allah. Ya, mau cita-cita jadi sarjana S1, sarjana S2, menjadi doktor, menjadi profesor, menjadi pengusaha sukses, menjadi ulama, menjadi mubaligh yang terkenal. Ya sudah gantungan kepada Allah. Tentu saja dengan ikhtiar kita ya, ikhtiar yang maksimal. Nanti sudah itu sudah Allahus samad. Allah tempat bergantung. Nah, situ ada ajaran apa? Ada ajaran tawakal, ada ajaran ikhtiar dan tawakal. Itu maksudnya. Ya dulce et utile itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengajari manusia agar tidak musyrik, bersih akidahnya. Ya, tidak syirik, tidak menuhankan benda, tidak menuhankan orang.
tidak menuhankan apapun selain Allah. Lam yalid wa lam yulad, tegaskan. Allah tidak tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu bantahan terhadap siapapun. Enggak beranak, tidak diperanakan. Ada wujudnya, tidak qiyamuhu binafsihi, punya sifat qadim. Lam walam yakullahu kufuwan, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai, tidak ada. Orang banyak yang tajsim, ya Allah itu seperti apa? Tadi Allah pakai kacamata. Allah itu di mana? Ya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu jawabannya. Ya, dalam Al-Qur'an kan ada. Allah itu di mana? Kalau di mana, apakah di aras? Ya, apakah bersembayang di atas aras? Wallahu a'lam. Ya. Tapi dalam Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Makanya Allah kan jelas itu dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Kamu minta kepadaku, aku akan berikan, aku akan jawab, aku akan kabulkan perdoaan. Ud'uni astajib lakum. Kan gitu. Berarti kan Allah dekat. Dalam ayat yang lain, huwa aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher manusia. Huwa aqrabu min hablil warid. Ada itu. Ya. Jadi ini yang menjadi catatan. Oke, sekarang yang sin ya, surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu sin di akhirnya. Indah kan? Rimanya kan jelas. Ya, rimanya itu, qafiyahnya itu. Qafiyah sin itu. Ya, itu kan indah. Orang kalau nggak bisa bahasa Arab ya nggak menikmati. Ya, harus bisa bahasa Arab, makanya orang Islam itu harusnya bisa bahasa Arab semua. Walaupun tidak ahli bahasa Arab, tidak harus saja Arab, tapi ngerti gitu loh. Bisa baca bahasa Arab, bisa baca Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Kan begitu. Ya, jadi itu ya, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ya, Raja manusia, Tuhan manusia. Dari syarril waswasil khannas, dari bisikan iblis, ya, minal jinnati dan seterusnya. Ya. Jadi di situ sweetnya atau dulce-nya, indahnya ya itu tadi, indahnya ya qafiyahnya, rimanya itu, rima dan iramanya. Ya, itu dulce namanya, tadi sudah saya sampaikan. Utilenya, untuk fungsinya atau useful-nya ya untuk mengatakan bahwa di dalam kehidupan manusia itu masih ada setan dan termasuk manusia yang menggoda terus kita untuk kita melenceng dari Islam, melenceng dari akidah, melenceng dari syariat, melenceng dari kehidupan yang benar. Terus itu, ya, bahkan dalam hadis disebutkan iblis itu ya ngalir dalam darah kita, mengalir. Nauzubillah min dzalik, mengalir setan iblis itu. Makanya kita baca ini An-Nas itu Al-Falaq An-Nas. Ya. Untuk apa ya? Untuk itu. Di sampingnya itu sebagai obat untuk al-hirzu, ya. Hirzu itu untuk tameng, ya, untuk mengusir setan iblis dari tubuh kita. Juga menikmati keindahannya gitu loh, keindahan Al-Qur'an itu. Yang disebut dengan tadi dulce utile itu, atau sweet and useful. Oke, next slide. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sekarang bulan Ramadan kan ada Lailatul Qadar insyaallah. Ada tanggal-tanggal ganjil. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Roh semua bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Indah kan? Tapi fungsinya memang fungsi memberitahu kepada manusia, kepada umat Islam, memang karena ini berat bagi orang-orang yang tidak ibadahnya dengan baik, ya, tidak imanan wahtisaban. Pada bulan Ramadan ini dia tidak akan dapat Lailatul Qadar, tidak akan dapat. Makanya tetap susunan katanya, kalimatnya berat. Fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kan berat-berat itu, ya. Qaf dengan ha besar dengan ro. Itu keindahan, ya.
biizni rabbihim min kulli amr. Itu kan berat-berat semua. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalau orang yang tidak mansoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya tidak dapat. Kalau tidak imanan wa ihtisaban, imanan penuh iman, ikhlas, ihtisaban itu penuh perhitungan. Perhitungan apa? Ya, perhitungan supaya tidak berbuat maksiat, dihitung gitu loh. Sehari ini kita banyak ibaratnya apa? Banyak maksiatnya. Hari ini hari Ahad ini. Ya, kemarin hari Sabtu kita dihitung dong ihtisaban. Paling tidak ya tidak usah pakai kalkulator ya, dihitung, diingat-ingat saja. Ini kok saya kemarin gini ya, saya kemarin ribah ya, saya kemarin menjelekkan guru ya, menjelekkan teman ya, menjelekkan apa ya, nah, itu harus taubat. Ya. Itu berarti amalnya lebih banyak jelek. Oke, next slide. Nah, paralelisme at-tibaq dalam balaghah itu dan keseimbangan irama antar ayat. Misalnya pada surat Al-Zalzal ayat 78. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu ya yarah ya. Khairan syarran. Itu antonim itu berseberangan. Ya, khairan yarah, syarran yarah. Tapi yang indahnya ya yarahnya itu sama-sama yarah, tapi di sebelahnya yang satu khairan, yang satu syarran. Nah itu kan indah itu loh. Kalau yang ngerti bahasa Arab gitu. Jadi ya, siapa yang berbuat amal ya, berbuat sesuatu walaupun kecil zarah, khairan yarah, dia akan melihatnya dia nanti. Sebaliknya yang berbuat kejam juga dia akan melihatnya itu dalam film besar di akhirat. Dalam film besar nanti akan diperlihatkan semua perilaku manusia di dunia. Ya, ada filmnya nanti. Itu hadis-hadis lainnya banyak yang menerangkan. Ya, jadi yang menariknya di sini ya ada paralelisme itu. Dzarratin misqala dzarratin sama dengan misqala dzarratin pada ayat berikutnya. Tapi yang pertama misqala dzarratin khairan yarah. Yang kedua misqala dzarratin syarran yarah. Pemayamannya hampir sama, yang satu pakai fa, yang dua pakai wa, pakai waw. Pemayamal, yang kedua wa mayamal. Indah itu loh, subhanallah ya. Adapun perulangan repetisi terdapat pada kata dan terdapat pula pada kalimat, misalnya dalam surat At-Takasur. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kan hampir sama ya. Sama. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ya. Saufanya itu kata, ta'lamunnya kalimat. Anta ta'lam, antum ta'lamun, antum ta'lamun itu kalimat. Saufa, kamu akan tahu. Kamu sekalian akan tahu. Oke, next slide. Aduh, saya sudah 1 jam ya. Pemilihan huruf representasi dari suasana makna tertentu, misalnya pada surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Kalla idza balaghatit taraqi. Sekali-kali tidak apabila nafas sudah sampai ke tenggorokan. Wa qila man raq, dan dikatakan siapa gerangan yang mampu menyembuhkan. Wa dhanna annahu firaq, dan dirinya menduga secara yakin sesungguhnya itulah saatnya perpisahan, kematian maksudnya. Itu kan indah Mbak, Mas, Bapak-bapak, Ibu. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Itu qaf semua kan. Wa dhanna annahu firaq. Indah sekali. Itu berat juga nih, pakai huruf-huruf yang berat. Kenapa? Karena menyinggung soal kematian. Jadi kalau sudah proses sakaratul maut sudah sampai ke tenggorokan ya sudah bye-bye, perpisahan ya. Wa dhanna annahu firaq. Ya. Nah, kemudian wal tafatis saqu bisaq, saat merapat betisnya kiri dan betis kanan. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Pada Tuhanmu hari itu engkau dihalau. Dihalau itu maksudnya diwafatkan, dimatikan, dimeninggal duniakan. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Yang berat-berat semua, yang tadi qadar ya. At-taraqi, raq, al-firaq, as-saq, bis-saq, al-masaq. Itu berat-berat. Ya, tapi indah gitu loh, ya. Dulce-nya itu loh, dulce-nya tuh, sweet-nya itu indahnya manis gitu ya, manis, terasa manis gitu kalau kita makan tuh, membaca Al-Qur'an yang indah itu terasa manis gitu. Indah manis.
Nah, usefulnya, utilenya ya itu untuk mengingatkan manusia. Kalau sudah balagotit taraqi, itu sudah tanda-tanda. Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Terus mungkin keserasian qafiyah dengan banyaknya huruf qaf pada ujung ayat. Nah, ini sudah ya. Suasana menyesak pada waktu sakaratul maut. Tadi ya yang yauma idznil ila rabbika yauma idznil masaq. Next slide. Keseimbangan tempo dan makna misalnya pada surat At-Takwir. Idza syamsu quwirat wa idzan nujumu kadarat. Nah, asy-syamsu an-nujum kan beda. Yang satu idzanya sama, tapi tidak pakai waw ma'iyah. Nah, baru pada waw pada yang kedua wa idzan nujumu kadarat. Quwirat kan kadarat, tak ya, huruf tak. Jadi penggunaan kata quwirat dan kata ingkadarat terdiri atas banyak huruf, tetapi tidak ada bacaan mad. Hal ini memberikan ilustrasi bahwa hari kiamat betul-betul terjadi dengan begitu cepat sehingga membuat orang menjadi terkejut. Jadi idza syamsu quwirat wa idzan nujumu kadarat dan seterusnya al-ayat ya. Jadi tidak ada madnya, tidak dipanjangkan. Cepat gitu. Idza syamsu quwirat ya wa idzan nujumu kadarat. Cepat kan? Pendek-pendek gitu. Nah, itu usefulnya dari maka teori dan metode useful, metode etile tadi yang saya sampaikan dan Horace itu ya, Horace tulisannya. Itu menunjukkan bahwa manusia akan terkejut nanti kalau sudah kiamat. Kiamat sugra itu kematian, kiamat kubro itu hancurnya alam semesta. Itu akan terkejut, semua akan terkejut, Mbak, Mas, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ada dalam Al-Qur'an. Nggak usah saya ajari, Bapak Ibu yang sehari-hari pesantren dan sudah paham. Terus mungkin terakhir ini, nah betul masih banyak lagi ayat Al-Quran yang menyuguhkan keserasian kata, kalimat, penggunaan kata, dan diksi kata. Dan gaya bahasanya yang indah dan menakjubkan. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya mukjizat Al-Quran. Sehingga dari sudut pandang apa saja, jika seseorang membaca, menafsirkan, memahami secara mendalam, dan mengamalkan ajaran-ajaran kehidupan yang ada dalam Al-Quran, maka akan terpancar keindahan, kesempurnaan dan pesona Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz ala Talqai al-Madah. Masya Allah, sungguh ini ya, materinya sangat luar biasa. Banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak insight positif yang kita dapatkan dari apa yang sudah Ustaz Fadil paparkan. Kemudian memasuki sesi berikutnya, yaitu ada tanya jawab barangkali dari Bapak Ibu, dari Asiko sekalian ada yang ingin bertanya. Oh, ini sudah ada Bapak Erta, sudah raise hand. Silakan Pak Erta untuk on mic atau lewat. Nah, bagaimana? Silakan, dipersilakan untuk Pak Erta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kiai. Dari kajian ini, di daurah ini dari hari ke hari, semakin menambah kekaguman kita kepada Al-Quran. Luar biasa. Terima kasih Pak Kiai untuk penyajiannya pada sore hari ini. Sambil mendengarkan apa yang Pak Kiai sampaikan, kami mengakui, saya pribadi ya Pak Kiai agak lambat saya memahami dalam hal gitu ya, bagaimana memposisikan kajian, mengkaji Al-Quran dari aspek sastra gitu. Artinya begini Pak Kiai, izin menyampaikan, pada waktu Al-Quran didekati dengan tafsir, keterkaguman yang serupa dengan hari ini juga kami rasakan. Ketika dikaji, didekati dengan linguistik, keterkaguman yang serupa juga, gitu ya, serupa juga seperti sore hari ini.
Ya, artinya semua titik temunya ada melahirkan keterkaguman luar biasa, semakin yakin ya bahwa Al-Quran ini istimewa, imtiaz tadi yang Pak Kiai sampaikan. Cuman kalau dari segi ini ya, kami tuh agak lambat untuk memahami di mana bedanya antara mengkaji Al-Quran dari segi sastra dengan dari segi yang lain seperti linguistik tadi. Misalnya kalau bunyi, kami ingatnya ke fonologi di kajian di daurah sebelumnya, ya fonologinya. Kemudian ketika bicara soal saja di kajian kami sebelumnya juga ada balagoh di situ, gitu ya. Ada balagoh begitu. Jadi kalau disederhanakan, kira-kira apa distingsi ya pembeda antara kajian sastra terhadap Al-Quran dengan kajian-kajian yang lain. Semisal tadi ya, semisal linguistik, ya kemudian ada balagoh gitu. Itu ya Pak Kiai yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kami sempat ketemu ya kata kunci bahwa karya sastra itu adalah kaitannya dengan imajinasi. Nah, gitu tuh kata kuncinya itu imajinasi. Ya. Itu luar biasa itu kata kuncinya. Mungkin ini kalau diperdalam ya, di elaborasi lebih dalam dari kata apa tadi pakai imajinasi tadi, itu mungkin akan menjadi pembeda kali ya antara kajian dari segi sastra, kemudian yang kedua dari segi balagoh, kemudian tadi juga ada fonologi, ada linguistik, ada juga tadi arut dan qawafi gitu. Jangan-jangan semua itu juga bagian dari kajian sastra. Mungkin saya ini Pak Kiai sebagai ahlinya mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kami. Kemudian izin berikutnya Pak Kiai, mohon dibantu teman-teman panitia nanti supaya pertanyaan kami juga bisa dicatat. Ini kalau ini ya jadi pertanyaan kami ya. Kalau dalam bahasa Arab ya, kalau teman-teman tuh ya sastra itu kan adab ya. Tapi kita kalau orang Indonesia tidak beradab itu kan artinya etika, akhlak, kira-kira begitu ya namanya adab itu. Apa kira-kira rahasianya Pak Kiai penamaan sastra dalam bahasa Arab itu dengan adab ya, dengan adab seperti yang kalau dari segi bahasa Indonesia tadi ya sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kiai dari segi bahasa Indonesianya. Ya, itu yang kedua mungkin ya Pak Kiai. Kemudian yang ketiga tadi juga sudah disebut dan ini jadi pengetahuan awam masyarakat umum bahwa kalau mengkaji sastra ya puisi ya prosa gitu ya. Puisi ya prosa. Untuk sastra Arab ketika bicara tentang turunnya Al-Qur'an, masyarakat Arab sudah sampai pada puncak sastranya. Nah, informasi itu sering kita dengarkan. Sehingga mukjizatnya itu juga dalam kaitan kebahasaan. Kami akhirnya tertarik juga Pak Kiai untuk mengkonfirmasi atau meminta tambahan ilmu ya Pak ya. Bagaimana dengan itu ya karya sastra di genre apa tadi bahasa Jermannya itu saya kedengarannya aneh itu gor apa kata Pak Kiai tadi itu baru pertama saya dengar itu. Kalau dari genre prosa pada masa turunnya Al-Qur'an itu bagaimana gambarannya dari segi itu ya dari genre prosa. Kalau yang puisi ya itu udah banyak alhamdulillah kita dapat sudah terbiasa mendengarkan bahwa itu dengan adanya pasar suk ya pasar kemudian ada di Ka'bah berlomba-lomba kemudian ada mu'allaqat dan sebagainya itu yang kami pahami itu genrenya genre yang puisi Pak Kiai. Apakah pada masa itu juga cuman karena jarang diungkap ya bagaimana dengan genre prosa untuk sastra Arab pada masa Al-Qur'an diturunkan. Apa masih bisa nambah ini? Khawatir nanti mau buka puasa gitu. Itu dulu ya. Mungkin nanti kalau ada waktu, insya Allah ini menarik lagi. Mudah-mudahan sih bukan hanya sekali ini bisa diskusi dengan Pak Kiai ahli sastra dan terima kasih sebesar-besarnya Pak Kiai. Ini merasa sangat
tersentuh dengan penjelasan pada uraian hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia penyelenggara daurah. Terima kasih. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erta Mahyudin ya. Baik, ini kan sudah mulai ada ngaji Quran di pesantren. Nah, yang pertama apa perbedaan kajian sastra terhadap Al-Quran dibandingkan dengan kajian yang lain. Ya, begini, sastra dan linguistik itu Pak Erta tidak bisa dipisahkan. Dalam teori itu disebutkan kalau linguistik itu masuk dalam primary modeling system. Jadi sistem model yang pertama di dalam kajian sastra itu mesti harus bahasa, Pak. Orang sastra, Pak, pakar sastra, kalau nggak bisa linguistik ya percuma, Pak. Ya, artinya tidak harus menjadi ahli, tapi ngerti gitu, paham linguistik. Kenapa? Karena linguistik itu namanya primary modeling system dalam sistem ilmu pengetahuan sastra. Nah, sedangkan sastra itu masuk dalam secondary modeling system. Jadi lanjutan dari linguistik. Jadi kalau kita tadi saya katakan ya, ketika saya mengatakan membaca surat Takatsur ya, soal Al-Ikhlas, An-Nas, itu kan kaitannya dengan linguistik, dengan kata di akhir ujung kata yang indah. Ya, Lailatul Qadri. Ya. Allahus Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu linguistik, Pak. Itu namanya primary modeling system. Tetapi ketika diangkat oleh peneliti, oleh saya, oleh Bapak atau oleh siapapun ke wilayah sastra, maka di situ akan diteliti bagaimana pesan Al-Qur'an itu ditujukan mukhatabnya kepada siapa? Kepada umat Islam. Mukhatab mufradnya kepada Nabi Muhammad kan, qul itu kan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kan punya umat yang sekian miliar sekarang ini. Ya kepada umat Nabi Muhammad sekarang gitu. Nah, itu sastra, Pak, masuk ke sastra itu. Jadi primary modeling system itu linguistik, secondary modeling system itu sastra. Jadi linguistik dan sastra seperti dua sisi dari satu mata uang yang sama yang tidak bisa dipisahkan. Begitu ya, Pak ya. Nah, termasuk dengan kajian-kajian lain. Sedangkan kaitannya dengan kajian tafsir, jadi sastra sangat dekat, Pak. Kajian sastra dengan kajian tafsir sangat dekat. Kenapa? Karena menyangkut pertanyaan kedua dari Pak RT, itu imajinasi. Jadi mufasir itu, Pak, memakai imajinasi, Pak RT. Apakah itu tafsir fi Dilalil Quran Said Qutb, tafsir An-Nasafi, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, itu para mufasirnya punya imajinasi, Pak, sama dengan sastra. Hanya bedanya kalau mufasir itu bisa menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran lagi, bisa menafsirkan Al-Quran dengan hadis, kan begitu. Tapi kalau sastrawan menafsirkan Al-Quran dengan imajinasi totalnya, ya, original imajinasinya, gitu loh. Nah, imajinasi sastrawan yang Muslim itu dia terus terkumpul di otaknya, itu yang disebut tadi Erwartung horizonnya itu, horizon of expectation-nya itu terkumpul di otaknya, Pak. Setelah ngaji Quran, setelah baca hadis, setelah baca kitab Asy-Syafi'i, setelah baca Al-Muwatta Imam Malik, setelah baca Qasidatul Burdah Al-Busiri, itu horizon harapannya numpuk, Pak. Nah, dia menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan sastra. Itu boleh, Pak. Silahkan aja kalau dia bisa. Tapi ya hati-hati, memang harus jangan terlalu jauh yang menafsirkannya. Jangan terlalu rasional. Begitu. Nah, jadi yang masih dalam tadi pertanyaan adab ya. Begini, adab itu al-adabu itu dalam hadis kan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi kan. Jadi adab itu kaitannya dengan akhlak. Ya, dengan akhlak, dengan moral. Ya tidak jauh berbeda, Pak. Adab dalam pengertian sastra itu juga kaitannya dengan moralitas pengarang, moralitas pembaca, agar mereka ya punya akhlak yang baik, punya pikiran yang baik, punya jiwa yang baik, sehingga karya sastranya baik. Itu adab. Jadi kalau tidak beradab ya tidak bersastra, ya betul juga. Tidak bersastra artinya kata-katanya kasar, kata-katanya kotor, kata-katanya terlalu to the point. Kan gitu.
Nah, ada orang yang gaya bahasanya to the point banyak. Nah, orang yang to the point kalau berbicara itu tidak nyastra, Pak. Gitu loh. Tidak nyastra, tidak beradab. Ya, kenapa? Karena bisa menohok, ya, bisa menyinggung orang, bisa menyinggung mitra bicara. Tapi kalau dengan bahasa sastra, sampaikan dengan halus, dengan sopan, dengan pelan-pelan, ya, sehingga tidak menyinggung mitra bicara. Itu namanya bersastra, beradab, gitu loh. Ya, jadi kalau ada dari Robbi fa ahsana ta'dibi, ya, yaitu yang kata Rasulullah itu, Allah mengadabkan saya, itu maksudnya Allah menyasrahkan saya, kata Rasulullah, dengan sebaik-baiknya adab, dengan sebaik-baiknya akhlak. Jadi sastra ya akhlak. Hakikatnya begitu. Nah, kalau ada sastra yang isinya tidak berakhlak, yaitu monggo, itu kan kriterianya kan sastra barat mungkin boleh, macam-macam boleh, mencaci maki siapapun, raja, pemerintah, rezim atau boleh. Tapi kalau pakai perspektif Al-Qur'an, sastra profetik namanya, ini Pak Hedi dulu Pak Kunto Wijoyo, ya, yang di EUGM itu, Profesor Dr. Kunto Wijoyo, sekarang Profesor Hedi Ahim Saputra, itu ahli sastra profetik, sastra kenabian, sastra Al-Qur'an, sastra Islam lah, begitulah Pak Erta, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya yang tidak bernuansa akhlak atau Al-Qur'an menjadi sastra sekuler. Nah, itu apa beradab tidak? Ya tidak, menurut saya. Tidak beradab, tidak bersastra gitu. Karena sastra dalam Al-Qur'an itu harus lurus, harus memperhatikan moral, ya, harus memperhatikan moral masyarakat, moral pengarang, moral pembaca dan sebagainya. Nah, kemudian tadi yang ketiga tentang genre, Pak. Kalau ucapan yang bagus itu genre, itu bahasa Perancis. Kalau genre itu kan biasanya ucapan para itu, Pak, para juri di Indonesian Idol itu mereka genre, bahasa Perancisnya genre. Jadi genre puisi, genre prosa. Ya, bagaimana misalnya pada waktu itu lebih perbedaannya bagaimana? Kalau puisi itu, Pak, puisi itu lebih sebetulnya puisi itu kalau tadi horizon harapannya, Pak, pandangan dunia orang pengarang penyairnya itu sudah padat, Pak, ya. Misalnya Pak Erta Mahyudin, ya, alhamdulillah sudah baca ini baca itu, buat puisi mudah, Pak, mudah, karena wartum horizonnya sudah muncul. Horizon harapannya, horizon harapan tentang kedamaian, tentang kesejahteraan, ya, tentang solidaritas, tentang tasamuh, toleransi, tentang apa saja, Pak, ya, kehidupan yang beradab, kehidupan yang marhamah, mawaddah warahmah, itu buat puisi walaupun hanya 2 larik gitu, ya, udah bisa itu. Tapi kalau Erwartung horizonnya itu dalam bahasa Jerman itu, ya, atau ekspektasi horizon harapannya tidak ada, ya tidak sulit, Pak, buat puisi. Nah, tetapi kalau prosa, genre prosa itu kan harus lebih panjang, ada jelas subjeknya, predikatnya, objek kan harus jelas, Pak. Kalau prosa itu lebih rumit, Pak. Kalau puisi kan misalnya cukup aku gitu, aku termenung dalam kehampaan dunia yang makin gila. Ini kan bisa seperti itu, Pak. Jadi nggak usah terlalu ada subjek, predikat, objek kalau puisi. Tapi kalau prosa, cerpen, ya, misalnya cerpen atau teks drama itu harus panjang. Itu harus ada rangkaian kalimat yang berarti apa? Berarti kemampuan bahasa, kosakata dalam otak kita, ya, imajinasi tadi, Pak, kembali ke imajinasi, ya, dalam diri kita, dalam diri pengarang, dalam diri cerpenis, dalam diri novelis itu harus kuat. Dia mau pakai apa gitu, gaya bahasanya apa? Apakah klimaksnya dulu, ya, misalnya langsung kematian karena perkelahian antar etnik, nah itu kan klimaks, Pak. Nah, baru nanti prosesnya, atau yang biasa, yang klasik, prosesnya dulu pertengkaran etnik dalam suatu bangsa, kemudian ada campur tangan orang lain, nah, akhirnya ada tokoh yang terbunuh, nah itu kan itu klimaksnya di akhir. Itu harus ahli, Pak. kalau cerpen atau novel, makanya tidak mudah untuk buat terutama novel, Pak.
Itu lebih berat dalam bahasa Arab tentu saja. Dalam bahasa Indonesia ya mungkin tidak terlalu sulit ya, tapi dalam bahasa Arab kan tidak mudah gitu. Kalau membuat karya sastra Arab ya dalam genre prosa bisa puisi, genre prosa bisa cerpen, bisa novel, bisa teks drama, bisa monolog juga. Nah begitu ya Pak Eta ya. Jadi sastra itu sekali lagi tidak bisa dipisahkan dari bahasa, dari linguistik. Sastra sebagai secondary modeling system, bagi tambahan lanjutan dari kajian linguistik. Orang linguistik juga paham sastra, paham Pak. Profesor-profesor saya di UGM itu paham mereka, beliau tapi tidak ahli, tapi paham mereka. Sebaliknya orang-orang sastra ya, dokter sastra, profesor sastra, ya walaupun tidak ahli linguistik, tapi dia paham linguistik. Kenapa? Karena ya primary modeling system harus dikuasai dulu, harus dikuasai terlebih dahulu sebelum ke secondary modeling system. Ya sastra itu secondary modeling system. Begitu Mbak Rohimah, ini di 8 menit lagi maghrib saya kira cukup ya, nanti kapan-kapan lagi bisa bertemu lagi insya Allah. Mas Habib itu sudah lulus ya dari UGM ya Mas Habib? Sudah Ustaz. Sudah ya, nah, sudah jadi pemimpin ya, alhamdulillah. Selamatlah Mas Habib ya. Al-Bahimah ini apa? Himatur Rahmah ini apa posisinya di daurah ini, di lembaga ini? Saya ini Pak, saya baru masuk bergabung di Taklim Lughah, menjadi pengurus di Taklim Lughah dan menjadi diamani juga untuk menjadi panitia di daurah. Ini lembaganya di Jogja atau di mana, Pak? Iya Pak, di Jogja. Di Sleman atau di mana? Di Bantul. Oh, di Bantul ke. Iya Pak. Sudah ada kampusnya? Belum Pak, tapi alhamdulillah sudah ada kantor, sudah ada markasnya seperti itu Pak. Nah, baguslah, syukur. Mudah-mudahan maju ya, Mas Habib ya. Mas Habib, Mbak Rahma dan semuanya mudah-mudahan lembaga ini terus maju dan khidmatul lughah al-arabiyah itu insya Allah akan dimudahkan Allah ya. Karena lughatul jannah. Ingat ya Pak Erta, Mas Habib, Mbak Himatur Rahmah dan para hadirin yang hadir di daurah ini, bahasa Arab itu bahasa surga, lughatul jannah. Lughatul arabiyah ya lughatul jannah. Jadi tidak pakai bahasa Inggris di surga itu. Tidak pakai bahasa Jawa. Tidak juga pakai bahasa Prancis, bahasa Arab. Itu hadisnya ada. Ya. Saya kira cukup ya Mbak Himatur Rahmah ya. Pak, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. penjelasannya. Jadi sebelumnya ini Pak, dari panitia mohon izin untuk mengambil dokumentasi dulu. Boleh, silakan difoto bersama boleh. Silakan. Saya sudah on kamera saya. Silakan Bapak dan Ibu Asyiqo beserta daurah ditunggu beberapa saat untuk on cam, kemudian kita ambil dokumen dulu. Oke, sudah siap semua? Ya. Bentar sih. Ya. Oke. Saya ini ya Mas Rahmat yang screenshot ya. Oke, saya hitung. Hitungan ketiga, silahkan di 1, 2, 3. Oke, mungkin satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Pak Fadil sekali lagi. Sama-sama Mbak Himatur Rahmah, sama-sama. Terima kasih. Mas Habib, Saudara Mawar, Mas Yudi, dan semuanya saja. Amin. Karena sudah masuki azan maghrib ya, ini sepertinya sudah dicukupkan saja. Kafainahuna liqa'anal yaum. Saya mohon izin untuk mengakhiri dan semoga apa-apa yang sudah kita dapatkan dari Pak Fadil tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Allah. Ini saya mohon untuk mengakhiri da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya izin keluar dari ruang virtual ya, Mbak ya, Mbak Sabib ya. Boleh, Pak. Ya, silakan minta Oke, meeting. sip. Makasih banyak, Ustazah.